guruku tersayang, guru tercinta. Baiklah anak-anak, selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Syukur, puji Tuhan ya. Amin. Atas segala kebaikan yang diberikan Tuhan, kita dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu wajib kita syukuri apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan di antara kalian yang mau memimpin kita untuk berdoa, silakan. Saya Pak. Ya, silakan Bagus. Sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bagus sudah membawa kita kepada doa. Nah, untuk selanjutnya seperti biasa, silahkan kalian periksa dulu nih keadaan kelas kalian, apakah ada sampah. Seandainya ada sampah, silahkan dipungut, diambil lalu dibuang ke tempat sampah. Ya, itu berarti ya. Oke, bagus. Nah, sebagai rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara, mari kita menyanyikan sebuah lagu yaitu Bangsa Satu Bangsa. Silakan berdiri dulu. Baik, terima kasih. Silakan duduk semuanya. Pada materi kali ini, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari terkait dengan Sumpah Pemuda. Kira-kira di antara kalian ada yang pernah mendengar tidak apa itu Sumpah Pemuda? Kapan kalian mendengar Sumpah Pemuda? Oh, pada saat SMP. Ya, benar, bagus. Kira-kira Sumpah Pemuda itu tentang apa ya? Ada yang tahu tidak? Oh ya, belum tahu, tidak ingat. Oke, nanti pada materi ini kita akan mempelajari Sumpah Pemuda lebih dalam lagi. Nah, untuk itu sebelum kita mulai pelajaran materi Sumpah Pemuda, kira-kira untuk materi yang kemarin minggu yang lalu ada yang masih ingat nggak di antara kalian? Saya Pak. Oh iya, silakan Julian. Tentang kolonialisme. Kolonialisme, kemudian apa lagi selain kolonialisme? Silakan Kristina. Imperialisme. Oh iya, tentang imperialisme, yaitu ada kolonialisme dan imperialisme. Apa lagi yang kalian ketahui? Apa itu kolonialisme? Ya, silakan juga. Kolonialisme adalah penguasaan terhadap negara lain dengan cara menjajah. Ya, penguasaan terhadap negara lain dengan cara menjajah, itu kolonialisme. Kemudian apa lagi? Ya, silakan. Imperialisme ialah sistem politik untuk menguasai negara lain dengan cara menaklukkan negara jiran. Ya, sistem politik yang dilakukan oleh negara lain untuk menguasai suatu negara dengan cara menjajah. Oke, baik. Ada lagi nggak di antara kalian? Siapa lagi? Oh iya, silakan Reva. Penjajahan oleh kolonial Belanda di Indonesia. Oh iya, kolonialisme itu terkait dengan penjajahan oleh Belanda di Indonesia. Bagus, Bapak senang sekali kalian masih mengingat tentang materi kita minggu yang lalu. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi Sumpah Pemuda. Nah, nanti materi Sumpah Pemuda itu akan kita ketahui bagaimana pergerakan
entah kenapa perjuangan bangsa Indonesia dengan segala usaha mereka, perjuangan pergerakan bangsa Indonesia pada saat itu masih mudah dipatahkan oleh Belanda. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari terkait dengan Sumpah Pemuda, yaitu kelanjutan dari materi minggu lalu. Bagaimanakah perjuangan para pemudi itu untuk melawan penjajahan Belanda, nanti akan kita pelajari. Oke, pada kesempatan ini, pada materi Sumpah Pemuda ini, Bapak akan menyampaikan yang pertama yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran yang kita gunakan yaitu PBL atau Problem Based Learning. PBL itu adalah model pembelajaran berbasis masalah. Nanti kalian akan disuguhkan atau kalian akan menemukan beberapa masalah yang nantinya akan kalian pecahkan dalam diskusi kelompok, lalu dilaporkan ke dalam PPT atau secara tertulis di buku catatan. Nah, tujuan pelajaran yang pertama adalah peserta didik mengidentifikasi latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda melalui kegiatan presentasi, ceramah, dan tanya jawab. Berarti nanti kalian akan mengidentifikasi ya. Bagaimana caranya mengidentifikasi itu, bagaimana mengetahui lebih lanjut lagi latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik mampu menjelaskan peristiwa Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Nah, melalui presentasi nantinya kalian akan menjelaskan juga, yaitu ada Kongres Pemuda dan ada Kongres Pemuda 2. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik mampu menjelaskan makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda terhadap kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini melalui kegiatan diskusi kelompok. Yang ketiga itu berarti nanti kalian menjelaskan makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Kemudian kalian akan melalui kegiatan diskusi kalian akan mengetahui apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Kemudian yang terakhir tujuan pembelajaran yaitu yang keempat, peserta didik mampu membuat laporan dalam bentuk tulisan atau PPT tentang langkah-langkah dalam penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab. Kira-kira bagaimana? Paham dengan tujuan pelajaran kalian? Sudah ada kata kerjanya, peserta didik mampu mengidentifikasi, berarti kalian mengidentifikasi, sudah dijelaskan, berarti nanti kalian menjelaskan. Oke, tujuan pembelajaran sudah Bapak sampaikan. Kemudian untuk memantik pemikiran kalian sebagai materi dasar, Bapak akan menayangkan ada sebuah gambar. Ini gambar apa kira-kira? Sumpah Pemuda. Oh ya, itu gambar tentang ikrar Sumpah Pemuda. Kira-kira terkait apa tuh Sumpah Pemuda? Pernah mendengar, pernah melihat nggak kali ini? Pernah ya? Nah, coba kita baca sama-sama dulu ya. Oke, silakan dibaca. 1, 2, 3. Kami putra dan putri Indonesia. Bangsa Indonesia. Baik, terima kasih kalian sudah membacakan Ikrar Sumpah Pemuda dengan baik. Ini adalah hasil dari Kongres Pemuda 2 ya, yang dilaksanakan kongres tersebut di Jakarta pada tahun 2028. Nanti kalian akan mengetahui bagaimana mekanisme sehingga Ikrar Sumpah Pemuda itu keluar. Nah, kemudian Bapak akan menampilkan kembali terkait dengan video pembelajaran yang berkaitan dengan materi kita yaitu Sumpah Pemuda. Silakan disimak ya. Simak baik-baik, kalian amati berdasarkan gambar dan video ini, kalian mungkin nantinya akan mendapatkan wawasan terkait dengan materi kita. Silakan diamati. Apa yang kalian lakukan untuk menghabiskan waktu luang di masa muda kalian? Rebahan, bersosmed ria, nongkrong bareng teman, atau main game sehari-hari. Kalau kalian hidup sekitar 90 tahun yang lalu, semua itu gak bakal bisa kalian lakukan. Bangsa kita sedang dalam penjajahan. Gak ada waktu buat bersantai, dan bahkan gak ada kebebasan.
masa itu menghabiskan waktu mereka untuk memikirkan cara supaya bangsa kita bisa lepas dari belenggu penjajahan. Mereka berkumpul, berdiskusi, dan bertukar ide soal nasib bangsa ke depannya. Resiko yang dihadapi gak main-main. Mereka bisa saja ditangkap, dipenjara, atau bahkan diasingkan ke tempat yang jauh. Pemerintah kolonial saat itu terlalu kuat untuk dilawan seorang diri. Pada akhirnya, para pemuda sadar bahwa untuk mencapai tujuannya, mereka perlu bersatu, membentuk kekuatan yang lebih besar. Hingga yang mendorong dilaksanakan Kongres Pemuda, diikuti oleh pemuda dari berbagai daerah dan berbagai latar belakang. Melalui kongres ini, para pemuda sepakat dan bersumpah untuk bertumpah darah, berbangsa, dan berbahasa yang sama, yakni Indonesia. Buah pemikiran pemuda ini kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda, yang di kemudian hari menjadi senjata utama bangsa Indonesia untuk memerdekakan diri. Sehingga hari ini kita bisa menikmati kebebasan. Jadi selanjutnya, apa yang bakal kalian lakukan untuk bangsa ini? Oke, sudah selesai. Bagaimana anak-anak, sudah kalian tonton ya? Yang pertama itu terkait dengan gambar, yaitu gambar kita Sumpah Pemuda. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan video pembelajaran. Kira-kira dari kedua video tersebut bagaimana? Kira-kira ada yang mau menanggapi atau mau bertanya tidak? Oh, silakan Pak Pren. Apa itu Sumpah Pemuda? Pertanyaan, apa itu Sumpah Pemuda? Mau Kolen, mau Pren, gimana? Kemudian, di antara kalian ada lagi nggak yang mau bertanya atau menambahkan? Oh iya, silakan Pren. Mengapa dibentuk Sumpah Pemuda? Mengapa dibentuk Sumpah Pemuda? Ada dua pertanyaan ya. Nah, nanti apa itu Sumpah Pemuda? Pertanyaan dari Noven Dina. Kemudian yang kedua, mengapa dibentuk Sumpah Pemuda dari Eni ya tadi ya. Ini pertanyaan-pertanyaan bagus Noven. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Siapa? Oh iya, silakan. Dengan siapa pemuda itu bersumpah? Oh, dengan siapa pemuda itu? Dengan siapa? Benar, pertanyaan yang bagus ini. Dengan siapa? Pemuda itu ya kan ya, pemuda itu bersumpah benar. Kan ada sumpah pemuda. Terus bersumpahnya dengan siapa? Dengan siapa pemuda itu bersumpah? Kemudian ada 3. Kemudian ada nggak tidak yang lain yang mau bertanya lagi? Oh ya, tidak ada ya. Oke, ada 3 pertanyaan dari teman-teman kalian. Yang pertama yaitu Valentina terkait dengan gambar dan video tadi. Sehingga Valentina bertanya apa itu Sumpah Pemuda. Pertanyaan yang bagus, Noven. Kemudian yang kedua itu mengapa dibentuk Sumpah Pemuda oleh TNI. Kemudian yang ketiga pertanyaan dari Tatan yaitu dengan siapa pemuda-pemuda itu bersumpah. Oke, berarti kita sudah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk itu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan kalian, Bapak akan memberikan kalian tugas nih. Tugasnya apa saja? Yang pertama tadi, tugas itu kita kaitkan dengan tujuan pembelajaran tadi. Tujuan pembelajaran tadi kan sudah Bapak munculkan ya. Jadi intinya tugas kalian adalah yang pertama kalian akan mengidentifikasi latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan peristiwa Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Kemudian yang ketiga yaitu menjelaskan makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda terhadap kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini. Nah, untuk mempersingkat waktu, silakan kalian berkumpul atau bergabung ke kelompok. Perhatian semuanya ya, kalian sudah berkelompok yang masing-masing. Untuk itu, Bapak akan memberikan instruksi terkait dengan tugas-tugas yang akan kalian selesaikan. Nah, sebenarnya tugas kalian itu ada di LKPD juga ada ya. Di LKPD sudah Bapak siapkan. Bapak berikan ini kelompok 1, kemudian kelompok 2. Kelompok 2 terkait dengan sikap rela berkorban dan semangat persaudaraan. Kelompok 3 yang mana nih? Oh ya, kelompok 3. Kelompok 3 dan kelompok 4. Oke.
sudah mendapatkan LKPD, Bapak akan menyampaikan instruksi kata cara bagaimana caranya kalian mengerjakan tugas supaya lebih efektif, lebih efisien dan cepat terselesaikan. Nah, kalian sudah mendapatkan LKPD kan? Sudah. Kemudian Bapak tayangkan lagi nih LKPD yang ada di Faisal. Nah, LKPD ini sama dengan yang ada di lembaran kalian. Nah, pertama yaitu LKPD, nanti di situ ada nama kelompok atau kelompok berapa diisi, kemudian nama kelompoknya silakan diisi ya. Itu cukup jelas. Maka dulu tugas yang pertama yaitu perhatikan pertanyaan berikut, jawab berdasarkan kelompok masing-masing. Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan titik tolak munculnya kesadaran akan pentingnya nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dan juga menyatakan bangsa Indonesia, terkhususnya pemuda Indonesia, memiliki sikap menjunjung tinggi perasaan dan sikap tentang satu nusa, satu bangsa, dan satu bangsa. Pertanyaannya, bagaimana kalian sebagai generasi penerus bangsa dapat mengimplementasikan makna-makna nilai dan sumpah pemuda itu pada kehidupan kita sehari-hari? Oke, itu ya pertanyaannya ya. Nah, kemudian kelompok kalian bapak bagikan pembahasan materinya. Kelompok 1 nanti kalian akan membahas tentang bagaimana mengimplementasi cinta tanah air dan bangsa. Kira-kira ada pertanyaan tidak? Tidak ada ya? Oke, silakan kalian kerjakan waktu kita ini berarti 35 menit dari sekarang. Kalian kerjakan ucapannya. Ya, kalian kerjakan. Silakan dibagi, setiap kelompoknya berbagi tugas. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan kalau ada yang kesulitan ya. Silakan kerjasama, berkolaborasi, berbagi. Ya, silakan dibaca juga buku-bukunya. Silakan. Ini enggak buku sampai dibaca-baca dulu. Ini ada juga di halaman berapa itu? Iya, 170. Ya, dibaca ada materi sumpah pemuda. Halaman 3. Dikerjakan ya, untuk dikumpulkan. Kemudian yang akan nanti kan kalian konsultasi, nanti kan kalian membuat laporan nih, bisa saja laporannya dalam bentuk Word. Tapi kalau PPT bisa juga nanti kalau PPT kan bisa. Silakan bekerja. Gunakan internet informasinya ya. Modul yang diberikan oleh Bapak, kami menemukan beberapa informasi mengenai langkah terbentuknya Sumpah Pemuda, yaitu karena rakyat Indonesia tidak sanggup menerima penderitaan akibat penjajahan yang menimbulkan kesadaran yang dalam berbeda bahwa perjuangan yang disimpan penjajahan tidak mampu melawan penjajah Belanda. Hal inilah yang memunculkan para pemikiran para pemuda nomor 1 dalam Oh, dalam iklan sumpah pemuda. Bagus tuh ya. Ternyata latar belakang yang kalian ketemukan berarti karena apa tadi, bangsa Indonesia? karena bangsa Indonesia tidak sanggup Tidak sanggup menerima apa tuh? penderitaan Penderitaan yang dilakukan apa? Oh, yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Berarti artinya mereka mengikrarkan sumpah pemuda. Bagus deh, silakan dilanjutkan ya. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti Bapak akan jawab pertanyaan kalian. Silakan dikerjakan, diselesaikan. Kelompok 2 bagaimana dia? Silakan teman-teman. Bagaimana gitu? Ada yang lain nggak di antara kalian? Kelompok 3. Bagaimana kemudian nanti jawaban terkait yang ada di LKPD ini kan ada pertanyaan. Ini kan pertanyaan nih, bagaimana kalian sebagai generasi penerus bangsa dapat mengimplementasikan makna nilai Sumpah Pemuda. Kalian kelompok 3 kan? Nah, berarti materi kalian semangat gotong royong dan bersatu. Bagaimana kalian implementasikan? Tulis di sini. Ada di depan. Ditulis. Bagaimana kelompok Besti, Trisyana, Reva? Sudah selesai? LKPD? LKPD sudah selesai? Berarti sudah semua ya?
Ya, waktu kalian habis ya. Waktu kalian habis. Saya berharap semua kelompok sudah mengerjakan tugas kalian dengan baik. Bapak atas senang karena kalian sudah mengerjakan tugas dengan baik. Untuk itu kalian akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kalian. Silakan, kelompok mana yang mau maju ke depan dulu, yang mau menampilkan, mau menyampaikan hasil presentasinya? Siapa? Ya silakan, kelompok 1 yang punya silakan. Perhatian semuanya, kita persilakan kepada kelompok 1 menyampaikan hasil presentasi hasil diskusi melalui presentasi. Nanti setelah mereka menyampaikan presentasi mereka, silakan bagi teman-teman kelompok lain yang mau bertanya atau menanggapi dipersilakan. Silakan kelompok 1, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat siang. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Esen Erwina. Nama saya Loris. Nama saya Selvi. Saya Yaswinda. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kegiatan diskusi kami mengenai tugas yang telah diberikan oleh Bapak Guru, yaitu mengidentifikasi latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda 1 dan 2, makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda, dan penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda dengan materi cinta tanah air bangsa dan menerima menghargai perbedaan. Jadi latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda. Ternyata latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda dikarenakan rakyat Indonesia tidak sanggup dijajah oleh bangsa Belanda. Hal ini menimbulkan kesadaran di antara para pemuda bahwa perjuangan yang bersifat kedaerahan tidak mampu melawan penjajah Belanda. Hal inilah yang melatar belakangi para pemuda untuk bersatu dan membuat pergerakan untuk melawan penjajah, dan kemudian membuat para pemuda sepakat untuk mengadakan Kongres Pemuda 1 pada 30 April 1928, kemudian diadakan lagi Kongres Pemuda 2 pada 27 hingga 28 Oktober tahun 1928 di Jakarta dengan tujuan menyatukan organisasi-organisasi yang pada saat itu terpecah belah. Keputusan inilah yang mengobarkan semangat para pejuang tanah air untuk memperjuangkan terbentuknya tanah air bangsa Indonesia dan bahasa Indonesia yang ditulis dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Keputusan Kongres tersebut disebut sebagai Ikrar Pemuda yang kemudian dikenal dengan Sumpah Pemuda. Dengan demikian, Kongres Pemuda 2 menghasilkan Sumpah Pemuda yang dimulai pada tahun 1959 dan diperingati setiap tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda. Silakan, siapa lagi? Iya, silakan lagi. Ya. Makna dan nilai Sumpah Pemuda. Cinta tanah air bangsa. Nilai pertama dalam Sumpah Pemuda yakni cinta terhadap bangsa dan tanah air. Tercermin dalam makna dari satu tanah, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia yang diungkapkan dalam ikrar tersebut pada tahun 1908. Hal ini menandakan adanya rasa nasionalisme yang tumbuh dari kesatuan bangsa dan identitas bangsa yang menciptakan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air Indonesia. Bersikap setia dan bangga terhadap Indonesia adalah bagian dari nilai-nilai tersebut yang ditanamkan pada setiap warga negara Indonesia. Bagaimana Bapak sudah selesai? Oke. Kita kasih upload tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih dari teman-teman yang ingin disampaikan atau ingin menambah dari materi kami atau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Oke, silakan kalau dari kelompok lain yang mau bertanya atau mau menambahkan terkait dengan presentasi mereka SD, silakan. Silakan, nama saya Suliani dari kelompok 4. Contoh menerima dan menghargai perbedaan.
Ya, silakan kelompok-kelompok yang lain yang mau menambahkan atau bertanya dengan kelompok 2 terkait dengan nilai semangat persaudaraan. Ya, silakan. Beci. Perkenalkan, saya Dita dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apa yang menjadi alasan dan dorongan bagi para pemuda untuk bersatu? Adanya kerjasama dalam tim, kelompok, atau semangat yang tinggi dalam berusaha mencapai sesuatu. Sekian. Ya, bagaimana kelompok 3 bisa diterima? Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Dan untuk itu nanti kelompok 3 dan 4 punya kalian nanti dikumpulkan saja ya. Nanti akan Bapak periksa bagaimana hasil dari diskusi kelompok kalian. Nanti Bapak nilai karena waktu kita sudah habis. Ada Bapak akan menyimpulkan terkait dengan materi pembelajaran kita hari ini. Jadi latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda itu berawal dari penjajahan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, dengan kekejaman karena kebijakan-kebijakan yang diberikan Belanda kepada Indonesia itu tentunya mensengsarakan Indonesia. Akhirnya para pemuda-pemuda di Indonesia terpikir untuk menyatukan Nusantara ini dengan yaitu Sumpah Pemuda. Nah, untuk itu sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kira-kira bagaimana dengan pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya. Itu nanti minggu depan apakah kita akan belajar seperti ini lagi? Ya. Tentunya kita akan belajar seperti ini lagi ya. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, silakan. Siapa yang mau memimpin kita untuk berdoa? Ya, silakan mereka. Ya, silakan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, baik. Pelajaran kita sudah selesai. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang. Siang.